Ada komenan yang bagus banget guys ya, ini dari Bro Thomas ya. Jadi komen tuh seperti ini, "Bang, bagus Kak, ini nggak ngorbanin top speed sama akselerasi, pakai Vario 160 sesuai ya." Di sini nulisnya itu adalah rollernya 15 gram. Terus dulu ya, roller sama dengan 15 gram. Terus persivitynya 1200 rpm ya. Terus puli bubut ya, 13,8 derajat. Kemudian mangkok kartel lurus. Oke. Mangkok kartel lurus ya. Sama persentrinya 1000 rpm. Oke. Ini menurut lu gimana, Bang? Ya. Ini kalau menurut aku sih aneh ya. Oke. Di sini kan requestnya dibilangin nggak ngorbanin top speed ya, tidak ngorbanin top speed, tapi juga ya akselerasi juga nggak mau ya. Berarti ini sama akselerasi ya. Oke, kalau menurutku dengan yang seperti ini ya bisa dibilang ini lebih condong ke akselerasi ya. Top speed ini sudah pasti nggak dapet ya menurutku, karena dengan yang seperti ini yang pernah aku coba juga ya, ini kan kondisinya juga tidak disebutkan mesinnya apakah sudah ada perubahan apa enggak ya. Yang jelas di sini tuh ya anggap aja asumsi bahwa mesin standar ya, seperti itu. Oke, kalau bahasanya adalah mesin standar, tidak mungkin bisa tanpa mengorbankan salah satu dari akselerasi atau top speed atau akselerasi. Itu sudah nggak mungkin ya. Jadi kalau hanya main CVT itu sudah pasti ada satu dikorbanin ya, entah itu pengorbanannya banyak apa enggak ya. Yang jelas akselerasi atau top speed itu bakalan berkurang ya, salah satunya, karena salah satu ini pasti ngangkat ya. Itu dia. Jadi kalau menurutku ya, kalau maunya akselerasi tapi top speed yang nggak mau terlalu dikorbanin ya, dengan kondisi mesin standar, aku bisa bilang kalau roller itu gunakan saja sekitar 17 sampai 19 gram ya. 17 sampai 19 gram ini menurutku yang akselerasinya dapat, tapi top speed juga nggak sampai ampas banget ya. 17 sampai 19 gram ya. Kalau nggak tahu roller itu seperti ini barangnya ya. Ya itu untuk roller. Kemudian untuk persivity ya, kalau mesin standar itu pakai aja di 1000 itu oke menurutku ya, atau bisa juga di 1200 seperti yang itu, atau di 1500 kalau mau mainin di top speed ya. Tapi kalau menurutku mesin standar mendingan di 1000 atau 1200, tapi betternya sih di 1000 aja ya menurutku ya. Kalau nggak tahu persivity itu seperti ini ya, per yang agak gede seperti itu. Kemudian persentri ya, itu pakai aja 1000 ya. Tapi ada juga beberapa orang menggunakan standar ya, itu ada beberapa. Nah, ini menurutku yang basicnya dulu ya. Basicnya menurutku ini sudah cukup oke. Sekali lagi ya, untuk rollernya 17 sampai 19 gram ya. Jadi betternya sih antara 17 sampai 18. Kalau 19 itu ukuran standarnya. Kalau kalian yang nggak mau terlalu ngorbanin top speed, tapi kalau 17-18 itu biasanya lebih ngorbanin top speed, tapi akselerasi jauh lebih enak ya. Jadi untuk roller silahkan pilih sendiri. Persivity juga sama, pakainya 1000 rpm ya.
Kalau memang mau lebih berat dikit ya 1200, tapi kalau mau lebih nampolin di top speed tapi akselerasi agak berkurang ya, itu bisa pakai di 1500. Tapi kalau mesin standar mendingan di 1000 apa 1200. 1500 opsi terakhir aja kalau kalian memang ngerasa kurang ya. Kalau persentri pakai aja yang 1000 atau standar. Better sih 1000 ya. Jadi tergantung ke riding style-nya juga, karena beda orang kadang-kadang juga bisa beda hasil ya. Seperti itu. Kemudian puli ya. Aku tidak pernah merekomendasikan buat yang namanya pakai yang custom seperti ini ya. Yang bubut-bubut seperti ini. Pakainya itu yang aftermarket ya. Sorry, ini aftermarket ya. Ini yang menurutku paling oke, karena kalau kita yang pengguna sehari-hari ya, bubut itu tuh kayak agak resiko gitu loh. Sedangkan kalau yang aftermarket itu jauh lebih bagus ya, karena memang cetakannya itu dia sudah tebal, sudah oke gitu ya. Dimana kalau yang seperti ini ya, contohnya seperti TDR ini, dia sudah cetakannya sudah oke tanpa dibubut. Jadi ketebalannya pun juga oke. Sudutnya sudah diatur sedemikian rupa ya, supaya dia tahan dengan pemakaian sehari-hari. Kalau yang versinya bubut tuh apa, itu dikerokin, dipapas jadi lebih tipis, walaupun memang sudutnya diperbaharui, tapi kondisi ketebalannya itu dikurangi ya. Jadi durability pasti berkurang. Jadi makanya aku tidak terlalu rekomendasi seperti itu. Terus yang kedua, mangkoknya ya. Kalau mangkok menurutku jangan diapa-apain, jangan dikartel ya. Biasanya kalau kartel itu pasti ada aja yang kayak bunyi aneh-aneh keluar, atau biasanya kampas itu bakalan jauh lebih boros ya. Kampas ganda, kelihatan nggak sih? Ya kelihatan ya, seperti itu. Makanya kalau yang menurutku yang terbaik ya jangan pakai yang ini, sama juga pakainya yang after market ya. Contohnya TDR Sportclad ini sudah 100 paket, dan ini juga ketahanannya lumayan gitu loh ya. Karena menurutku aku sudah pakai ini di NMAX tuh sudah kayaknya sudah masuk ke tahun ketiga ya, dan itu masih oke gitu loh ya, tanpa di kartel, tanpa dilobang-lobangin. Karena memang kalau dari TDR itu lobangnya sudah dibikin sedemikian rupa, jadinya bukan asal dibor-bor gitu ya. Jadi kalau yang mesin standar itu kurang lebih seperti ini ya jawabannya aku. Karena kalau yang seperti ini tuh kayak nggak enak aja gitu loh, karena rollernya terlalu ringan, sedangkan Persivity-nya ini terlalu ngangkat. Belum lagi di bubutnya seperti ini gitu loh. Kalau kartel ya aku big no sih ya. Tapi kalau memang kalian mau coba ya silahkan gitu ya kan. Ini berdasarkan dari dia, ini jawabannya aku ya, karena kan orangnya nanya ke aku, menurutnya aku gimana ya. Jadi ada namanya penilaian tersendiri. Jadi kalau yang seperti ini ya, biasanya akselerasinya dapat, top speed juga enggak sampai turun-turun banget gitu loh ya. Biasanya mungkin yang top speednya mungkin bisa 130 gitu atau 120 ya, mungkin sekarang ini jadinya 110 atau 115, biasanya berkurang. Tapi enaknya akselerasinya itu lebih ngisi ya, seperti itu. Oke, jadi ini jawabanku untuk Bro Thomas ya di Vario 160. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk jawabannya ya. Kalau kalian ada yang mau tanya-tanya lagi, ada mau komen atau mau curhat, langsung aja tulis di kolom komentar ya, aku bakal jawab ya, nanti bakal jadi seperti ini. Oke, dan terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.